Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue bukan untuk mereview buku ini, bukan. Jadi di sini gue pengen ngobrol aja gitu sama kalian, ngobrol tentang poin penting dari buku ini yang menurut gue penting. Kalau menurut lu gak tahu. Gue baca buku ini dari awal sampai beres dan gue menemukan ada satu atau bukan satu atau beberapa lah ya, materi yang menurut gue ini yang sangat recommended banget di zaman sekarang. Gue bukannya mau membahas mengenai poin-poin tersebut ya, bukan, tetapi gue mau mengajak ngobrol kepada kalian semua ya. Ini bukan Zoom meeting ya, ini bukan video call, jadi kita ngobrolnya di kolom komen aja ya. Nanti lu abis nonton video gue ya silahkan komen, nanti kita ngobrol di sana ya sambil ngopi. Nah, jadi di sini ada buku Filosofi Teras yang ditulis oleh Pak Henry Manampiring. Ini kopi 100% kopi, gak ada gulanya ini ya, bisa diabetes soalnya. Ini gak ada gulanya, ini cara buat kita capek. Oke, kita langsung aja to the point ya. Mungkin lu juga udah bosan dengerin gua ngomong, dan maaf kalau konten ini kaku ya, kalau gua ngomongnya rada kaku atau gua ngomongnya gak seru, gak enakan, karena gua ini nyiapin kontennya juga ngedadak. Oke, langsung aja to the point, gak usah banyak bacot lagi. Gua mau bahas mengenai cara menghadapi emosi negatif. Langsung aja to the point ya. Namanya itu STAR, singkatan itu ya, STAR. Jadi STAR. Jadi STAR ini merupakan singkatan karena kan kita itu suka singkatan ya, jadi biar gampang diingat ya pakai singkatan aja ya. Cara menghadapi emosi negatif. BTW, singkatan STAR ini, kata penulisnya ini bilang bahwa dia ini menemukan singkatan STAR ini bukan dari ilmu filsafat ya. Jadi penulis ini menemukan akronim atau singkatan tersebut melalui internet, jadi tidak diciptakan oleh stoicisme. Nah begitu. Jadi STAR itu S-nya adalah stop. Jadi ketika kita menghadapi emosi yang negatif, kita harus stop gitu kan. Stop itu artinya berhenti ya. Jadi ketika kita marah, ketika kita kecewa, sedih dan lain sebagainya, ya pokoknya menghadapi emosi negatif, stop gitu. Jadi kita harus berhenti dulu. Ya mungkin terdengar aneh karena kita menghentikan emosi yang sudah menjadi respon kita, yang sudah menjadi respon otomatis kita. Misalnya kalau kita menghadapi peristiwa yang bikin kita marah, maka kita kan otomatis marah gitu. Nah tapi enggak, kita harus stop dulu. Yang kedua, kan tadi STAR ya singkatannya. Yang kedua itu T dan R nya itu think dan assess. Think itu berpikir dan assess itu menilai. Jadi kan udah stop tadi ya. Misalnya kita mendapatkan peristiwa yang membuat kita marah, kita tuh yang pertama harus stop, tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua think gitu. Bahasa Inggrisnya itu kan think ya, jadi berpikir. Kita tuh harus berpikir apakah respon kita ini bisa dibenarkan atau tidak. Jadi kita itu harus think ya, jadi berpikir dulu mengenai peristiwa tersebut. Jadi dipikirkan dengan baik, dipikirkan dengan rasional. Lalu assess itu menilai, kita menilai peristiwa tersebut. Apakah perasaan saya ini bisa dibenarkan atau tidak, dan apakah emosi saya ini terjadi karena sesuatu yang di luar kendali saya atau yang ada di dalam kendali saya. Kan misalnya kena kemacetan, kan pasti banyak orang sudah pernah kena kemacetan, mungkin lo juga pernah. Jadi pas kita macet itu, kita ya gak usah ngamuk-ngamuk gitu kan. Kalau ngamuk-ngamuk juga gak akan berubah situasi. Justru kita harus menggunakan peristiwa kemacetan tersebut sebagai jadi kita itu harus mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut. Misalnya kita kena kemacetan, nah dari kemacetan ini kita bisa melakukan
hal bermanfaat apa saja. Misalnya kan kita di mobil ya misalnya, terus kita kena kemacetan, kan gak usah marah-marah lah, kan kita masih bisa melakukan hal bermanfaat yang lain. Misalnya kita baca e-book gitu, baca buku, atau kita mengerjakan kerjaan yang belum beres, atau kita mengerjakan tugas yang belum tuntas. Ya intinya selama kemacetan berlangsung kita masih bisa melakukan hal-hal bermanfaat lainnya gitu. Jadi ya gak usah ngamuk-ngamuk lah, toh gak berubah keadaan gitu. Lalu yang terakhir ada kan STAR. Oh iya, respon. Setelah kita stop ya, kan S itu stop. Lalu kita think, berpikir, lalu kita assess. Setelah kita stop, berpikir, menilai, lalu kita merespon peristiwa tersebut. Kita bisa meresponnya dengan ucapan atau tindakan. Dan ya yang diharapkan responnya yang keluar itu baik-baik ya, jadi jangan respon yang jelek-jelek. Dan kerangka STAR ini ya, STAR STAR yang tadi udah gua jelaskan, bisa dipakai dalam situasi apapun ya, dalam situasi apapun. Jadi yang udah gua jelaskan tadi itu mengenai bagaimana cara agar kita menghadapi emosi negatif. Oke. Dan semoga konten ini bisa bermanfaat ya. Kalau gak bermanfaat ya lu udah kagok nonton sampai sini ya, ya gimana ya. Dan menurut gue ini juga konten yang kurang bermanfaat ya, soalnya mungkin gue kurang jelas menyampaikan informasinya. Ya intinya begitulah. Jadi pikiran itu ibarat otot lah ya, otot. Buat lu yang suka workout pasti ngerti lah ya. Semakin sering kita melatih otot kita, maka otot kita akan semakin kuat. Semakin sering kita mengangkat beban yang sama, misalnya kita angkat barbel 5 kilo misal, angkat barbel 5 kilo. Untuk yang pemula mungkin akan merasa berat ya kan, merasa ya susah untuk mengangkatnya. Tetapi jika dilakukan secara konsisten, misalnya dari Senin sampai Jumat latihan beban, angkat barbel 5 kilo. Lalu hari Sabtu dan Minggunya rest day, istirahat. Sabtu dan Minggunya istirahat, tidak angkat beban. Nah, lakukan hal tersebut selama 3 bulan misalnya. Maka beban tadi, barbel yang 5 kilo tadi akan terasa ringan karena otot kita sudah terlatih. Nah, begitu juga dengan pikiran kita. Semakin sering kita melatih pikiran kita juga akan memiliki pikiran yang kuat. Nah, jadi yang udah gua jelaskan tadi itu yang dari awal sampai sekarang, buat lo yang belum nangkap ya. Jadi gua menjelaskan tentang bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi emosi negatif. Ya kalau informasi ini belum jelas, kalau apa yang gua jelaskan belum jelas, ya lo cari aja di internet gitu, atau lo bisa beli bukunya langsung untuk lebih jelasnya. Buku ini bagus ya, gua sangat merekomendasikan buku ini. Ini bagus. Ini buku filsafat tapi ringan. Mungkin orang berpikir bahwa buku filsafat itu berat. Wah, buku filsafat nih berat kayaknya. Ya gak gitu juga. Ini buku filsafat tapi ringan cuy. Jadi kesimpulannya, gua tadi membahas bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi emosi negatif. Ya semoga bermanfaat, dan kalau gak bermanfaat ya gimana? Lu udah kagok nonton sampai sini. Maaf ya kalau gak bermanfaat. Maaf banget. Maaf karena gua udah ngabisin waktu lo ya. Ya dan gua rasa juga ini ya kurang bermanfaat ya, karena kurang jelas gua menyampaikan informasinya. Untuk lebih lanjut lo bisa cari di internet. Jadi Google lo aja ketik STAR gitu ya, tentang STAR, mengenai cara menghadapi emosi negatif gitu, mengenai stoicisme lah ya.
BTW ini bukan konten yang serius ya, ini konten kecil-kecilan saja. Ini konten ringan dan gua anggap lo itu sebagai teman ngobrol gua gitu. Jadi materi pembahasannya rada-rada ngalor gitu lah gitu. Rada-rada kemana-mana lah, maaf ya. Ya konten ini kurang bermanfaat ya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.